Tepat pukul 7 malam waktu setempat, pasangan pengantin akhirnya tiba di lobi hotel mengendarai mobil Opel Blazer putih. Malam itu Nia mengenakan busana pengantin modern berupa atasan dan penutup kepala putih dengan model off-shoulder dipadukan dengan kain batik. Ia membawa rangkaian bunga mawar putih. Mempelai pria mengenakan jas hitam modern. Sebelum menaiki tangga menuju ruang resepsi, keduanya berpisah, masing-masing menaiki tangga kiri dan kanan. Keduanya bertemu di lantai 2. Pada tayangan Cek dan Dicek edisi Sabtu hari ini, Anda bisa menyimak banyak cerita di balik pesta perkawinan artis Nia Zulkarnain dan Aris Sihasale yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 8 Oktober kemarin. Bagaimanakah suasana dan juga prosesi resepsi perkawinan mereka? Kita simak saja hasil liputan tim Cek dan Dicek yang berada di Hotel Sheraton Timika, Papua saat resepsi berlangsung. Kota Timika, Provinsi Papua, Oktober 2003. Inilah kota yang menjadi saksi resepsi perkawinan pasangan Nia Zulkarnain dan Aris Sihasale. Disinilah Nia dan Ale menggelar pesta jauh dari kota Jakarta tempat sehari-hari mereka tinggal dan bekerja sebagai artis. Seminggu sebelumnya, tepatnya pada hari Kamis 25 September lalu, Nia dan Ale yang berbeda keyakinan menikah di Perth, Australia. Mereka kemudian terbang ke Papua untuk mempersiapkan acara resepsi perkawinan yang sayangnya tidak dihadiri oleh ibunda Nia, Mike Wijaya. Kota Timika yang biasanya sepi dan tenang beberapa hari belakangan ini mencuat namanya karena pemberitaan yang gencar seputar perkawinan Nia dan Ale. Sejak Sabtu pekan lalu, sejumlah media infotainment telah tiba di kota Timika. Penduduk setempat pun merasa surprise ketika tahu kotanya menjadi pilihan Ale dan Nia untuk menggelar pesta perkawinan. Selama Timika jadi kabupaten ini baru kali ini saja yang artis ibu kota yang menikah di sini. Kebangganya itu saja, ada artis ibu kota yang menikah di Timika. Dan istilahnya juga ya nama Timika terharum juga bahwa ada artis yang nikah di sini. Kami sebagai warga di Timika sini sangat senang sekali karena kota yang terpencil begini kok ada artis yang mau menikah di sini. Kota terpencil sekarang maju, ada artis yang tenar bisa masuk di Timika. Sesampainya di Timika, tim Cek dan Dicek mengunjungi gereja Bethlehem di kawasan Kuala Kencana. Sebuah infotainment memberitakan bahwa di gereja ini sempat terlihat Ale dan Nia tengah mengikuti misa pada hari Minggu 5 Oktober lalu. Hal itulah yang kemudian memicu munculnya isu kalau Nia telah mengikuti keyakinan Ale. Sementara itu pendeta yang memimpin kebaktian pada hari Minggu itu mengaku tidak begitu memperhatikan kalau Ale dan Nia ikut serta dalam kebaktian tersebut. Saya kan pemimpin, jadi saya tidak lihat yang biasa lihat yang umat saya, tapi kalau yang dikhususkan nggak ada. Cuma dengar ada Nia tadi, tapi saya nggak lihat kalau yang nggak sempat lihat DP itu kalau wajahnya tuh. Dari kota Timika, tim Cek dan Dicek bergerak menuju kawasan Kuala Kencana sekitar 30 menit perjalanan mobil dari pusat kota Timika. Disinilah lokasi kompleks perumahan karyawan PT Freeport. Kakak-kakak dan almarhum ayah Aris Sihasale bekerja di perusahaan tersebut. Ketika sampai di rumah salah seorang kakak Aris Sihasale, para wartawan tidak dapat melakukan wawancara. Rupanya keluarga Ale tidak bersedia diwawancarai. Let's go. Hotel Sheraton Timika, Rabu 8 Oktober 2003, beberapa jam menjelang resepsi pernikahan Nia dan Ale. Berbagai persiapan telah dilakukan baik oleh pihak hotel maupun dari pihak Ale dan Nia. Untuk dekorasi ruangan dan pelaminan, pasangan ini membawa langsung desainer dari Jakarta, Richie dan Elgino. Nuansa putih begitu kental terasa. Dari lobi hingga ruang emas dan ballroom tempat resepsi berlangsung, berbagai ornamen putih dipasang. Ada bunga mawar, lampion, lilin-lilin pemberi suasana romantis, dan berbagai figura berisikan foto-foto mesra Ale dan Nia. Di depan pintu masuk ruang resepsi, sebuah ornamen berinisial V dan J menyambut para tamu. Itulah inisial nama asli sepasang kekasih ini, Vanya dan Johansson. Di dalam ruangan terdapat pelaminan yang sangat sederhana. Kue pengantin yang bertumpuk 8 menandakan angka 8 yang memang memiliki arti penting bagi pasangan ini. 8 tahun yang lalu mereka pertama kali bertemu, dan pada tanggal 8 Oktober mereka melangsungkan resepsi pernikahan. Tepat pukul 7 malam waktu setempat, pasangan pengantin akhirnya tiba di lobi hotel mengendarai mobil Opel Blazer putih. Malam itu Nia mengenakan busana pengantin modern berupa atasan dan penutup kepala putih dengan model off-shoulder dipadukan dengan kain batik. Ia membawa rangkaian bunga mawar putih. Mempelai pria mengenakan jas hitam modern. Sebelum menaiki tangga menuju ruang resepsi, keduanya berpisah, masing-masing menaiki tangga kiri dan kanan.
Keduanya bertemu di lantai 2 sambil melambaikan tangan kepada wartawan yang mengabadikan pose mereka. Kedua mempelai memasuki ruangan diiringi tarian tradisional suku Komoro. Awalnya pihak keluarga tidak memperkenankan wartawan meliput. Mereka juga keberatan memberikan keterangan. Dari pihak Nia hanya terlihat kakak perempuan Nia bernama Ade dan Ica, serta adik dari ibu Nia yang bernama Ina yang hadir. Sementara dari pihak Ale sebaliknya, semuanya hadir. Diminta kumpul di ruangan sana. Mau diomelin. Udah dong, Yang banget kan? Nggak tahu saya. Belum. Saya sibuk sama bayi ini loh. Berapa lama sih, Pak? Kami sangat-sangat berbahagia di mana kami sebagai manusia ini sudah mencoba semaksimal mungkin ya pihak keluarga, dan bisa dilihat tadi acara pada malam hari ini sukses. Dan itu saja, kami sangat berbahagia. Namun akhirnya wartawan berhasil meliput acara resepsi dan mewawancarai pasangan yang tengah berbahagia itu. Ya, kita bersyukur bahwa semuanya ini akhirnya bisa terjadi, dan mudah-mudahan walaupun kami tetap pada keyakinan kami masing-masing, tetap berbeda keyakinan, tapi Tuhan itu satu. Itu aja yang saya yakin, bahwa Dia tetap memberikan berkat kepada umatnya yang berpasrah diri, yang menyerahkan semuanya kepada Dia. Itu saja. Bahagia sekali. Pada kesempatan itu Nia dan Ale juga menegaskan bahwa mereka berdua tetap pada keyakinannya masing-masing. Oke, ada satu infotainment yang menyebutkan bahwa saya berpindah agama. Sekali lagi tadi udah ditegaskan sama Ale bahwa kami tetap pada keyakinan kami masing-masing gitu. Jadi berita itu, gosip itu nggak benar. Logikanya gini, ngapain jauh-jauh ke Australia kan? Kalau di sini bisa, itu aja. Lalu apa tanggapan mereka tentang berita bahwa Nia menghadiri kebaktian di gereja Bethlehem bersama Ale pada hari Minggu 5 Oktober lalu? Itu hari ulang tahun saya. Sekarang seandainya saya pun datang mengantarkan kan, sekarang kalau Anda meliput ke masjid atau gereja, apakah Anda berpindah agama? Ingin membahagiakan suami saya di ulang tahunnya itu. Iya. Apakah Nia sedih karena ibunya tidak hadir dalam acara resepsi perkawinannya? Enggak ya, karena kita udah ngobrol sama mama, kita tetap saling mencintai selayaknya ibu dan anak. Kemarin juga waktu Ale ulang tahun, kita telepon waktu ada gosip-gosip di TV itu, lalu mama saya malah enggak, tenang aja, mama percaya anak mama. Bagaimana dengan bulan madu? Bulan madu. Udah kemarin di Australia. Udah sekalian lah, di sini kita udah jauh-jauh. Balik langsung tinggal kerja lagi, cari duit men. Apakah ada rencana untuk punya anak? Waduh, kita serahkan pada Tuhan sajalah. Kalau memang diberikan cepat oke, kalau enggak ya ditunggu. Sebelum acara resepsi berakhir, seperti tradisi pengantin barat, Nia melemparkan rangkaian bunga ke arah tamu. Biasanya wanita single yang menerima ikatan bunga itu dipercayai bakal mendapatkan jodoh. Lucunya yang menerima rangkaian bunga lemparan Nia itu justru seorang anggota Satpam. Pasangan ini kemudian berdansa bersama para tamu. Pemirsa, usai sudah resepsi perkawinan Vanya Zulkarnain dan Johansson Estrella Sihasale. Sebuah perkawinan sensasional yang meninggalkan banyak cerita. Cerita tentang sepasang manusia yang bertemu 8 tahun yang lalu, sempat menjalin kasih, kemudian berpisah dan akhirnya bersatu lagi, sekalipun perkawinan ini sebenarnya tidak disetujui oleh Ibunda Nia Mike Wijaya. Di balik senyuman bahagia Nia dan Ale, masih panjang dan berliku jalan hidup mereka. Dan hanya Nia dan Ale yang tahu bagaimana harus menghadapinya. ya. Mudah-mudahan Bisa seperti orang tua kami. ya setidaknya kita bisa mulai sesuatu dengan niat baik, itu aja. Mudah-mudahan yang ke depannya oke lah. Saya merasa bahagia kalau Nia sudah punya tambatan hati. Ya bagaimana seorang ibu sih kalau melihat anaknya belum ada tambatan hati, kan begitu. Sebabnya itu kan seperti saya bilang tadi, tetap tanggung jawab saya secara hukum kalau belum dia kawin. Itu maka saya tegaskan. Sejak
kau kawin, tidak ada hubungan hukum kita lagi. Saya semuanya serahkan kepada Allah lillahi ta'ala. Jadi saya yang penting kewajiban saya udah saya jalankan gitu. Kenapa harus sakit hati? Saya hanya berharap Allah memberi hidayah kepada mereka, itu aja.